Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggota Saisar Bagus Trihartanto, Ahmad Taufik Reza Kusuma, Cahaya Mutiara Biladina, Wilda Destrianingrum, M. Zola Rizky Hartama. Kami kelompok 2 di sini ingin membahas materi asas pendidikan, aliran klasik pendidikan, aliran baru pendidikan, dan 2 aliran pokok pendidikan di Indonesia. Nama saya Caesar Bagus Trihartanto, NPM 2113051008. Saya ingin membaca asas-asas pendidikan. Tutburi Handayani dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantoro. Tutburi Handayani mengandung arti pendidik dengan kewibawaan yang dimiliki, mengikuti dari belakang dan memberi pengaruh, tidak menarik-narik dari depan, membiarkan anak mencari jalan sendiri, dan bila anak melakukan kesalahan, baru pendidik membantunya. Gagasan tersebut dikembangkan Ki Hajar Dewantoro pada masa penjajahan dan masa perjuangan kemerdekaan. Terdapat 3 semboyan, yaitu Ing Ngarso Sung Tulodo, jika di depan memberi contoh adalah hal yang baik, mengingat kebutuhan anak maupun pertimbangan guru. Ing Madya Mangun Karso, di tengah membangkitkan kehendak, guru akan berada di tengah untuk memberi motivasi peserta didik agar semangat. Tutburi Handayani, jika di belakang memberi dorongan, asas ini memberi kesempatan anak didik untuk melakukan usaha sendiri. Asas belajar sepanjang hayat. Pendidik sepanjang hayat adalah sebuah konsep yang menyatakan bahwa proses pendidikan dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja tanpa dibatasi oleh usia. Asas kemandirian dalam belajar. Kemandirian belajar sebagai kemampuan dalam belajar yang didasarkan pada rasa tanggung jawab, percaya diri, inisiatif, dan motivasi sendiri tanpa bantuan orang lain untuk menguasai kompetensi tertentu. Nama saya Ahmad Taufik Reza Kusuma, NPM 21130511059. Saya di sini akan membacakan aliran klasik pendidikan, yaitu aliran empirisme dan aliran nativisme. Aliran empirisme. Empirisme berasal dari bahasa Latin, asal katanya empiri, yang berarti pengalaman. Aliran ini dipelopori oleh John Locke 1632 sampai 1704, filosof kebangsaan Inggris yang terkenal dengan teorinya tabula rasa, artinya meja berlapis lilin yang belum ada tulisan di atasnya. Dengan kata lain, seseorang dilahirkan seperti kertas kosong yang belum ditulis, maka pendidikanlah yang akan menulisnya. Aliran ini menganut paham yang berpendapat bahwa segala pengetahuan, keterampilan dan sikap manusia dalam perkembangannya ditentukan oleh pengalaman empiris yang nyata. Aliran nativisme. Nativisme berasal dari bahasa Latin, asal katanya nativus, berarti terlahir. Aliran ini dipelopori oleh Schopenhauer, seorang filosof kebangsaan Jerman yang hidup dalam tahun 1788 sampai 1880. Dia berpendapat pendidikan ialah memberikan seseorang bertumbuh berdasarkan pembawaannya. Hasil akhir perkembangan dan pendidikan manusia ditentukan oleh pembawaannya dari lahir. Penganut pandangan ini menyatakan bahwa kalau anak mempunyai pembawaan jahat, maka dia akan menjadi jahat. Sebaliknya, kalau anak itu pembawaannya baik, maka dia akan menjadi baik. Pembawaan baik dan buruk ini tidak dapat diubah oleh kekuatan dari luar. Nama saya Cahaya Mutiara Biladina, NPM 21130511065. Saya akan membacakan tentang aliran konvergensi dan aliran naturalisme. Aliran naturalisme. Naturalisme berasal dari bahasa Latin dari kata natur, artinya alam, tabiat, dan pembawaan. Aliran ini dipelopori oleh Gigi Rousseau pada tahun 1712 sampai tahun 1778. Filosof kebangsaan Prancis. Aliran ini mempunyai kesamaan dengan teori nativisme, bahkan kadang-kadang disamakan. Ciri utama aliran ini ialah dalam mendidik seorang, kembalilah kepada alam, agar pembawaan seseorang yang baik itu tidak dirusak oleh pendidik. Aliran ini berpendapat bahwa pendidik wajib membiarkan pertumbuhan anak pada alam. Jadi, dengan kata lain, pendidikan tidak diperlukan. Yang dilaksanakan adalah menyerahkan anak didik ke alam,
agar pembawaan yang baik itu tidak menjadi rusak oleh tangan manusia melalui proses dan kegiatan pendidikan. Aliran konvergensi. Aliran konvergensi berasal dari bahasa Inggris. Asal katanya konvergensi, artinya pertemuan pada suatu titik. Aliran ini dipelopori oleh William Strand, seorang ahli pendidikan bahasa Jerman pada tahun 1871 sampai tahun 1937. Aliran ini mempertemukan atau mengawinkan dua aliran yang berlawanan di atas antara nativisme dengan empirisme. Perkembangan seseorang tergantung kepada pembawaan dan lingkungannya. Dengan kata lain, pembawaan dan lingkungannya mempengaruhi perkembangan seseorang. Hendaknya para pendidik dapat menciptakan suatu lingkungan yang tepat dan cukup kaya atau beraneka ragam agar pembawaan dapat berkembang semaksimal mungkin. Perkenalkan, nama saya Wildari Srianingrum dengan NPM 2113051086. Di sini saya akan membacakan materi tentang aliran baru pendidikan. Pengajaran pada alam sekitar. Gerakan pendidikan yang diperoleh oleh F.A. Finger 1808 sampai 1888 di Jerman. Prinsip gambaran tersebut diantaranya, guru dapat mempergerakkan langsung pada peserta didik tentang keadaan alam sekitarnya, menjadikan peserta didik aktif, dan dapat memberikan pengalaman langsung. 2. Pengajaran menjadi pusat perhatian. Digagas oleh Ovid de Crowley 1871-1932 dari Belgia. Gerakan pengajaran seperti pusat perhatian telah banyak mendorong berbagai upaya agar dalam kegiatan pembelajaran diadakan berbagai variasi atau model cara mengajar dan lain-lain, agar perhatian siswa tetap berpusat pada bahan ajaran. 3. Sekolah kerja. Bahwa sekolah kerja harus dapat menyiapkan generasi yang lebih baik, yang mempunyai skill dalam dunia kerja. Di samping pengaruh sekolah kerja pada program pendidikan jalur sekolah, pengaruh terbesar gagasan ini adalah pada jalur pendidikan luar sekolah seperti kursus-kursus, balai latihan kerja, dan sebagainya. 4. Pengajaran proyek. Di dalam pengajaran proyek, peserta didik bebas menentukan pilihan pekerjaan seperti merancang sesuatu. Proyek yang ditentukan oleh peserta didik mendorong mereka untuk mencari jalan pemecah bila ia menemui kendala. Pengajaran proyek itulah yang dapat menyebabkan mata pelajar itu tidak terpisah-pisah antara yang satu dengan yang lainnya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zola Rizky Hartama, NPM 2153050108. Saya akan membacakan dua aliran pokok di Indonesia. Yang pertama, Perguruan Kebangsaan Taman Siswa. Didirikan oleh Ki Hajar Dewantara. Pada 3 Juli 1922, Ki Hajar mendirikan Taman Siswa. Lembaga ini bertujuan untuk memberikan kesempatan dan hak pendidikan yang sama bagi para pribumi jelata Indonesia, seperti yang dimiliki para priai atau orang-orang Belanda. Perguruan Kebangsaan Taman Siswa telah mencapai beberapa hasil, salah satunya menghasilkan gagasan dan pemikiran tentang pendidikan nasional. Yang kedua, Indonesia Netherlands School atau INS Kayu Taman. Pada tanggal 31 Oktober 1926 di Sumatera Barat, tepatnya di Kayu Taman, didirikan INS oleh Muhammad Syafi'i. Sejak didirikan INS, ini mempunyai ruang tujuan sebagai berikut. Yang pertama, melaksanakan pendidikan kepada rakyat ke arah kemerdekaan. Yang kedua, melaksanakan pendidikan yang disesuaikan kebutuhan masyarakat. Yang ketiga, melaksanakan pendidikan kepada pemuda agar berguna di masyarakat. Yang keempat, pendidikan berusaha menanamkan rasa percaya diri dan punya tanggung jawab. Yang terakhir, yang kelima, menjadikan jiwa yang mandiri. Oke, jadi kesimpulan dari materi yang kelompok 2 bahas ini ialah asas-asas pendidikan yang terdiri dari Tutwuri Handayani, belajar sepanjang hayat, dan belajar mandiri. Itu adalah asas-asas yang terdapat perbedaan yang mencolok, walaupun asas-asas tersebut merupakan kesatuan dan tidak dapat dipisahkan. Dan juga aliran atau gerakan yang mempengaruhi pendidikan di seluruh dunia, termasuk pendidikan di Indonesia. Dari aliran-aliran yang telah kita bahas di atas, kita tidak bisa mengatakan bahwa salah satu aliran adalah yang paling baik, sebab penggunanya disesuaikan dengan tingkat kebutuhan, situasi, dan kondisinya pada saat itu. Nah, jadi karena setiap aliran ini memiliki dasar-dasar pemikiran sendiri.
Nah, di pemikiran baru tentang pendidikan juga terdapat beberapa macam, yaitu seperti pengajaran alam sekitar, pengajaran pusat perhatian, sekolah kerja, dan pengajaran proyek. Sekian presentasi dari kelompok 2. Bila ada salah kami mohon maaf, bila ada kekurangan kami mohon maaf. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.